cosplay ini untuk kompetisinya ada sampai internasional juga. Levelnya? Iya. Bener, aneh Pak Yudi. Ya ampun, oleh judul Doraemon. Tak pikir dibikin chopper, nanti ada stangnya, ada agak endung. Ini sing Duraka untuk aneh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Tokoh Kelontong. Setiap tokoh datang ke Kelontong dan siapa yang kelontong pasti tokoh. Karena siapapun Anda adalah tokoh dan pemeran utama dalam kisah hidup Anda masing-masing. Dan ini agak menarik, kalau ada yang punya hobi itu macam-macam. Hobi bisa sport, olahraga, bisa hobi berupa kayak saya ini hobinya sepeda. Ada teman saya punya hobi memelihara burung. Teman saya satu lagi sama hobinya memelihara burung, tapi yang pelihara burung teman saya yang tadi. Jadi akhirnya teman saya yang dua-duanya hobi memelihara burung, akhirnya hobi rebutan burung. Makanya hobi itu harus dipilih supaya tidak terjadi bentrok ya. Dan ini ada hobi yang pasti semua sudah sering dengar, sudah tahu. Hobi yang kalau saya ngelihat orang awam tuh ini menirukan tokoh-tokoh yang ada di film, tokoh-tokoh yang ada di animasi, tokoh-tokoh yang ada di apapun itulah, yang disebut dengan cosplay. Nah, yang jadi tokoh kali ini adalah cosplayer. Ya, namanya saja dia juga cosplay dari angin dengan kecepatan lebih dari Kok kecepatan angin? itu kan topan. Topan tuh angin dengan ya kan. Ya udah langsung udah sebut namanya. Mas Topan. Topan itu kan angin kecepatannya lebih dari 60 km per jam, itu udah bisa merusak. Itu nama kategorinya angin topan. Ada temen saya namanya ribut, itu angin juga angin ribut, ada, ya kan? Iya, iya. Angin juga bahasa Jawa angin yang puting beliung yang lesus. Oh, itu nama orang juga. Itu namanya aja cosplay dari angin. Ini Mas Topan. Ini apa ini, Pak? Bagian ini apa? Caleg P3 atau lucunya itu loh. Ini karakter Zoro dari anime One Piece. Oh iya, saya tahu. Ada anime One Piece itu karakter Zoro-nya seperti itu, bukan Zoro yang barat itu ya. Itu yang pakai anggar bukan? Itu Zoro yang pakai dia mask hitam, pakai koboi hitam gitu. Beda ya. Beda. Ini bajak laut. Bajak laut, anime One Piece tahu kan? One Piece itu. Itu kalau tokohnya One Piece itu siapa sih? Ada Luffy, manusia karet. Manusia karet. Gitu. Ada cosplay manusia karet juga ada. Ada. Jadi dia bisa molor juga gitu. Kadang-kadang. Nah mungkin kalau yang molor itu hanya sebagian kecil dari tubuhnya yang bisa molor. Bagian tertentu ada. Cerita lagi, ini One Piece, karakter Zoro di One Piece ya, anime One Piece. Nah, yang disebut ini bagi yang sudah tahu ini nggak masalah tahu lagi, tapi yang belum tahu, yang masuk kategori cosplay itu apa? Kriterianya? Nih, biasanya kalau untuk cosplay itu kategorinya itu kalau dia itu meniru secara mirip. Nah, niru ya mirip. Mirip bukan meniru. Karakter-karakter dari game, dari anime, Oh, atau dari film. Games, anime atau film. Iya. Jadi kalau meniru karakter atau tokoh-tokoh yang ada di situ, itu udah masuk kategori cosplay. Kategori cosplay. Kalau game itu misalnya apa nih? Kayak kan game itu yang kategorinya game kan ada game ini. Apa? Legend, Bal-balan itu apa? Sepak bola. Masuk nggak itu? FIFA. Padahal itu game loh. Iya. Bukan itu. Bukan. Berarti Beda. game yang kategori apa? Game kan kategori biasanya itu action. Tetris. Jadi apa Tetris? Jadi balok-balok ya. Balok-balok. Oh, Minecraft. Game yang kategorinya gimana game? Game ya, kategori gamenya itu biasanya game yang action.
seperti Oke. Mobile Legend Hmm. atau mungkin yang sekarang ini kan ada Genshin Impact. Iya. Kalau yang paling lagi viral, kalau yang kategori game apa cosplaynya? Yang paling sering sekarang itu Genshin Impact sih. Itu game baru. Baru tapi lu lagi gitu ya? Lagi ngetren, jadi banyak yang cosplay itu. Oh, Fenomenanya itu setelah pandemi. baru mulai Muncul gitu. jadi banyak itu ya Genshin Impact itu. Oh, istimewa. Nah, tadi selain game, anime. Iya. Anime salah satunya One Ini Piece. salah ini. satunya One Piece. One Piece ini yang paling lama karena dia 1000 episode lebih. Banyak toko yang bisa Iya. kayak Kung Fu Panda gitu masuk berarti. Bisa. Karakter kayak saya ini juga bisa jadi Kung Fu Panda. Oh, tahu. Yang pendekar walang. Walang kekek. Kalau panda kan gede gitu. Kalau walang kayaknya kan tinggal gini. Ya. Ya kan ada tuh kan di Kung Fu Panda. Ya, cosplay walang yang gini. Kalau nggak pakai apa-apa ya memang sih. Cocoknya cosplay walang tadi. Itu kan paling ngirit berarti kamu kalau cosplay itu. Terus apalagi anime tadi yang selain One Piece apa yang lagi viral apa kalau anime? Kalau anime itu biasanya berganti-ganti setiap berapa bulan sekali kan ada anime baru. Nah, tapi yang paling banyak itu Naruto biasanya. Oh iya benar, Naruto, Dragon Ball, Naruto Ya, itu Dragon kan. Ball. Terus ini siapa? Hattori. Itu ninja itu Hattori. Sebenarnya kalau di yang paling banyak dan paling sering menang Naruto. Tapi kalau secara internasional itu Son Goku itu paling banyak. Paling banyak di fansnya. fansnya. Oh jadi masing-masing tokoh cosplay itu juga punya fans masing-masing. Punya ada fanbase-nya. Kita nyebutnya fandom. Apa namanya? Fandom. Fandom itu fanbase untuk satu karakter tertentu. Anime tertentu. Bisa anime secara apa? Kayak tadi One Piece bisa per tokoh gitu. Per anime. Bukan per tokoh, per anime. Banyak Naruto banyak ya sering yang. Banyak sering Naruto. Karena gampang juga ya atau gimana ya? Karena itu yang paling booming. Oh lagi booming. Paling booming pada zamannya. Dan memang apa istilahnya kalau kita orang awam begitu tahu oh Naruto, Iya. ya kan? Begitu lihat bukan apa ya nggak gitu kan langsung tes Doraemon. Masuk nggak? Masuk. Bisa ada yang cosplay Doraemon Ada. Di pinggir jalan banyak di perempatan tuh pinggir jalan. Iya, di Delta juga ada. Iya kan? Iya. Itu Doraemon yang ditiru banyak. Ada yang di Iron Man, ada itu yang di puncak itu. Itu Kok puncak? ada di puncak itu kalau pas lagi macet. Mau gitu. Banyak itu yang apa di jalan-jalan itu yang itu banyak. Ada juga yang di depan toko handphone biasanya. Oh promosi untuk promosi. Boneka Upoy. Oh, ya toko itu diawali oleh toko cat. Udah kerja duluan ya. Toko cat duluan itu. Tapi dia bukan cosplay dia, high cost. Anime tadi game, anime terus satu lagi film. Nah kalau kategori film itu ada bebas, pokoknya semua film atau ada kategori-kategori? Sebenarnya semua film. Yang penting filmnya itu tidak kayak ada unsur bermasalah. Seperti misalkan jadi jenderalnya Jerman gitu. Walaupun ada filmnya tetap tidak berkonotasi negatif dalam konteks kayak itu misalnya itu kan termasuk penjahat kemanusiaan. Nah, itu melakukan pembunuhan massal ya nggak gitu-gitu ya. Nggak dilarang. boleh kalau Meskipun itu ada di film. tapi itu dilarang. Berarti kalau Zoro yang barat itu bisa berarti ya yang selain Bisa, di anime bisa, itu. Zoro. Karena dia kan termasuk hero ya, pahlawan. Termasuk apa kalau Superman itu apa? Marvel. Superhero. Superhero juga. Bisa Superhero itu. Superhero itu juga biasanya kalau ada momentum gamenya, momentum filmnya itu lagi rame, nah itu banyak yang cosplay itu. Memang, karena superhero kan banyak banget itu, Spider-Man, filmnya yang banyak, Superman, Batman,
Suparman. Parman nama orang. Deadpool. Itu apa kali itu apa emang? Deadpool. Deadpool Oh, superhero Deadpool. ada. Deadpool yang pedangnya nyilang itu kan? Ada yang dua. Wajahnya kayak topeng kayak Kayak Spider-Man. Spider-Man merah gitu. Deadpool. Pedang samurai. Yang dia dipotong bisa tumbuh lagi tuh kan? Ya. Nah. Oh, itu channelnya Deadpool. Deadpool. Ant-Man. Ah ya, Ant-Man. Ant-Man masuk kan? Masuk. Ant-Man. Iya, manusia semua. Loh, kalau sampean sendiri menyukai cosplay ini sejak kapan? Sejak menikah. Loh, maksudnya Dulu sebelum istri menikah saya. malah belum? Belum, saya dulu gamer. Oh, gamer, seneng main game. Saya dulu gamer sampai Gamernya apa dulu yang favorit? zaman dulu itu Main. ada Ragnarok. Oh, zaman Ragnarok Iya. game Ya, mulai dulu. game online pertama yang booming Loh, dulu kamu mainnya di warnet gitu. di warnet. Saya Iya. pernah tinggal 2 tahun di warnet. Wih. Si. Warnet itu kan nyewa ya. Iya. Orangnya datang ke warnet itu nyewa komputernya untuk segala macam Ya. kebutuhan. Ada yang bikin skripsi kan, Ah. dulu. Ada yang main game. Iya. Kamu sampai berapa? Sampai 2 tahun. 2 tahun. Terus hitungannya gimana ya? Ya? Yang punya warung ngitungnya ya apa itu? Saya paket bulanan. Oh, ada memang dia jual paket Iya. bulanan. Dan yang beli cuma saya. Kita pikir memang banyak orang yang masih berpikir waras. Berarti paket bulanan itu berapa waktu ini sebulannya? Sebulan pada waktu itu 740.000. 740.000 itu sebulan ada jatahnya atau full? Full sebulan. Ada batasan, per harinya ada batasan? Iya. Bulanan bayar internet pada waktu itu untuk warnetnya aja dia bayarnya 400.000. Jadi udah ketutup saya. Oh, berarti Maka dipertahankan sampai 2 tahun. Meskipun naik nggak kudu diringkes ya sini. enggak apa-apa ketutup biayanya. Sampai wis ono batine. Ono wong kaya sampean papat ning warnet iki. Wis iso buka warnet anyar. Sing warnet wis bijane mlaku dhewe. Tak jogo liyane. Daerah di warnet mana itu? Siwalangkerto. Oh, deket no. Ya, daerah Petra dulu kan banyak warnet-warnet. Ya, deket kampus biasanya dulu menjamur tuh warnet. Pokoknya deket kampus itu dulu identik tempat fotokopi, warnet itu udah pasti ada. Itu tahun biru itu? Tahun 2007 2007. sampai 2009. Terus kamu tiap hari ke warnet itu main? Bukan Atau tiap, saya tinggal di warnet itu oh, juga. malah tinggal di situ? Ya sih, beruntunglah Anda yang punya warnet ya. Jadi Anda sudah tidak perlu bayar orang untuk jaga warnet. Karena warnet Anda auto dijaga oleh yang nyewa bulan. Duh, terus turunin yang di? Itu kan 24 jam ya. Jadi saya tidurnya ya di kursi itu. Kan sofa gitu. Warnetnya kursinya sofa. Khusus yang sampean sewa kayak yang lain enggak. Ada ruang VIP itu ada 6 komputer itu dia kursinya sofa. Oh, yang kamu sewa itu termasuk yang ruang VIP. Iya, ruang VIP. Bedanya apa ruang VIP sama yang lain? Kursinya. Cuma kursinya aja. Yang di luar dengklek ya. Yang betah. Itu atos ya. Iya, ya par betah rong tahun lu gedengkle. Tapi begitu neng sofa ya empuk. Ya. Jadi istilahnya ya nggak perlu kos, hitung saulan bisa main game bisa nggak Kamar mandi. turunin yang kono, iya kan. Listrik. Dan itu dari 6 VIP tadi cuma satu kamu yang Ya, yang 24 jam sampai bulanan sampai 2 tahun itu cuma saya. satu room itu. Sing Yang 5 lainnya, lain ganti-ganti ya. Dulu sampai ada nggak pengunjung? Duh, masih 3. Lu masih gimana? Kalau yang tiap hari gitu, ada yang datang ini sekarang saya hari ini lihat sampean. Seminggu lagi datang kan sini lihat, oh kebetulan, ya kan? Seminggu yang lalu kan sini pas main. Seminggu lagi ini, oh ya pas kebetulan. Besoknya dia ada program, duh di sini lagi. 3 hari, loh masih ada juga tempatnya di situ-situ terus. Setelah dibuka, loh barangnya kebun.
Baru tahu kalau tinggal di situ. Mana sih takok nang ngono lho, Mas kok di sini terus? Ada sih, teman-temanku sampai kasihan. Kasihan sama yang punya warnet kayaknya. Kasihan sama siapa? Kasihan sama saya. Kalau lu Mas Karena aku gak mulai-mulai ki diusir tak. oh, sampai ngono. Padahal iya sih. Padahal iya. Berarti aduh kancamu kasihan apa ngenyek enggak sih? Iya, sampai sekarang kadang kalau ketemu itu mesti yang dibahas itu. Itu biyen kon niku ngono. Kan gak eleng biyen niku tak pakani ngono ya. Ya, maksudnya piye? Kadang-kadang saya itu makan dikasih anak-anak. Temen-temenmu itu. Iya. Ya, karena kasihan itu tadi. Iya. Ya Allah. Jadi kayak manuk nanggone kurungan lho kayak makan. Padahal aku nek sokono seneng main game ya. Terus temennya kasihan sampai mensuplai makanan malah sing disuruh main game terus. Yo, keren. Pola awalnya zaman. Jadi saking terus itu 2 tahun. Iya. Nah terus kenapa berhenti? Berhenti karena keterima kerja. Oh, keterima kerja Di Jakarta jadi game master. Game Master itu maksudnya gimana? Game master itu sebenarnya ya kurang lebih sama sih yang tak kerjakan itu. Jadi di Jakarta Cuma pindah nggon kan. jagain server. Server Ya, dijagain. jagain server game supaya dia tetap online. Oh. Sama aja main game juga kan. Kamu main game juga sambil Iya. jagain itu main game juga. Iya, 24 jam juga di kantor. Loh, sebentar kamu ngomong main game di kantor 24 jam terus istirahatmu ya apa? Ya, Waktu 2 tahun di warnet itu. istirahat kalau tidur apa kalau ngantuk tidur. Kalau enggak ya tetap. Biasanya Tapi ini sehari- tetap jalan karena ada sistem bot. Oh, waktu itu udah pakai sistem bot. Sudah ada. Jadi gamenya tetap jalan kamu istirahat. Iya. Terus begitu bangun Mati langsung- HP. mati kabeh. Mulai awal. Game over. Ngono terus ya. Loh, sebenarnya ya karena aku nggak orang yang nggak hobi gitu ya. Iya. Kok iso betah itu main game hampir tiap hari gitu karena apa? Karena ini apa namanya game zaman dulu itu game MMORPG beda kayak yang game sekarang kan setengah jam selesai 1 jam selesai. Kalau dulu itu berlanjut terus. Karena naikin level itu tinggi-tinggian itu berlanjut terus. butuh waktu terus Iya, butuh terusan terus gitu. gitu. Itu karena memang gamenya yang belum canggih sehingga nggak bisa cepet atau apa? Gamenya memang di-develop seperti itu. Kalau sekarang kok cepet-cepet? Kenapa nggak develop yang Beda genre. Dulu udah ada genre gitu, tapi yang terkenal pada zaman itu MMORPG yang saya mainkan itu. Oh, mungkin membuat game itu kerjasama dengan warnet-warnet. Nyewanya suwi. Terus-terusan. Iya kan? Bisa jadi loh itu. Bisa. Itu sebuah konspirasi. Siapa tahu. Teori Kan? konspirasi. Dengan antara pembuat game itu dengan usaha bisnis warnet. Satu pemain. Pada waktu itu juga ini bisa dapat income juga dari sana. Yang Dari game. kamu Iya, sebagai dari gamer game. itu. Jadi ada Berupa apa istilahnya itu? Sultan gitu misalkan. Sultan dia itu males main kan. Dia kan nggak mungkin Sultan main kayak saya 24 jam kan. Dia Nah, seneng tapi nggak mungkin juga belani sampai 24 jam. Akhirnya ketika- Kak gendeng apa? Iya, Kak ngono ya. Berarti sampean gitu. Ya, akhirnya ketika dia itu saya yang mainkan. jadi itu kayak Joki lah. joki. Tapi semua yang didapat untuk dia. Ya, Itunya. saya dapat untuk dia. Itu yang dia dapat apa berarti kalau gitu itu game? Yang dapat itu level. Kan dia menukar tidurnya dia dengan uang tadi. Kan dia tidur aja mau punya joki. Ya, jadi makanya dia tetap tidur, Berarti tapi dia- tetap jalan. Dia menukar tidurmu dengan level-level itu, iya kan? Loh kalau gitu berarti kan di joki kan dibayar. Dibayar. Lah itu hitungannya kalau dulu deal-dealannya itu per apa? Per per level level. apa? Oh per level. Jadi satu level itu bisa 250.000. Per level. Kalau kamu Waktu itu. itu misalnya apa tadi Ragnarok gitu? Atau apa tuh? Ada Yang banyak. kamu pernah jadi joki itu apa? Yang jadi joki itu Line It. Nah itu per level berapa menyelesaikannya berapa lama kamu?
Nah itu Rata-rata. kadang-kadang itu ada yang cuma 6 jam, kadang bisa 6 hari kan itu. Karena tingkat kesulitannya Iya, beda-beda. karena itu tadi makin naik level makin susah. Nah, berarti otomatis harganya naik juga dong Iya naik. per level. Heeh. Itu berarti 200 second itu paling murah. Paling murah. Iya. Ya kan lumayan itu, ya 6 jam. Kamu bisa gitu bisa jokin banyak atau hanya satu orang yang kamu Banyak. jokin? Banyak. Jadi karena saya banyak di warna itu tadi, jadi banyak yang ini, teman-teman yang jokin. Ada teman-teman sendiri, ada yang dari luar. Jokin gitu. Berarti intinya lebih banyak yang waras daripada yang yang kita tadi bener. Kak gendeng aku melihat nyuruh orang joki lebih banyak yang nyuruh joki berarti lebih banyak yang waras. 2 tahun terus kamu Jakarta jadi game apa tadi? Jadi game master. Game master. Lama kerja. Di game master itu sekitar setahun setengah di sana. Terus Yang untuk yang pertama itu. Berikutnya jadi freelance game master. freelance lah. Kalau freelance itu gimana? Itu kan. Freelance itu kerjanya remote, jadi biasanya hanya di waktu maintenance saja. Seminggu sekali. Terus apa ya Kak? Maintenance itu ngapain? Diapain? Maintenance itu ngecek update baru. Update Nah, apanya? jadi ada misalkan ada update gamenya diupdate nih. Sesuatu yang baru ini dicek semua Oh. dari sisi player, Oh, ini sudah bisa mencari bug lah. Oh, mencari bug. Balik ke cosplay sekarang. Tadi karena hobinya memang berawal dari main Iya. game. Terus tertarik cosplay setelah menikah. Setelah menikah. Loh, kenapa kok bisa terjadi setelah menikah baru tertarik cosplay? Tadinya itu anak game itu masih tetap bersinggungan sama cosplay karena setiap kali event itu ada cosplayernya. Tadinya gitu. Tadinya ya cuman ya kenal-kenalan aja. Tahu kenal Iya. gitu. Terus Tapi setelah akhirnya saya ketemu sama calon istri, yaitu oh dia cosplayer. cosplayer. Dia duluan, dia udah 4 tahun mungkin cosplay. Oh iya. Waktu saya ketemu. Calon istrimu ya sekarang Iya. jadi istrimu itu. Iya. Lo apa dia dulu cosplaynya biasanya apa istrimu? Dia jadi istrinya Naruto, Hinata. Kamu jadi? Loh kok kamu gak jadi Loh, Naruto? cosplay. Dia istrimu. Jadi dia jadi istrinya Naruto lah, kamu bukan Naruto. Iya. Terus kenalannya ya apa gitu ceritanya? Iya, kenal pada waktu itu kenalnya di Facebook. Wih. Iya. Ada lagunya dari Gigi. Ya. Iya kan? Ada kan lagunya Iya. Gigi yang My berkaitan Facebook. dengan itu 11 Januari. Bukan. Kan boleh 11 Januari ketemu di Facebook. Oh iya. Ngarang orang-orang ketemu 11 Januari di Facebook tuh. Ya. Oke. Terus akhirnya kenalan cocok. Ya, kenalan, cocok. Terus akhirnya kita ngedate-nya ya di event cosplay. Oh, event cosplay. Banyak event cosplay ya? Rutin. Rutin dari waktu saya join 2014 pertama itu rutin memang. Pre-pandemi lah. Rutin itu kalau ini ngomong Surabaya ya. Hmm. Rutinnya event-event cosplay itu rutinnya per tahun apa per ada semester atau per apa? Kalau zaman dulu itu sekitar 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan ada Ya, event. Ada event besarnya. Event besar itu. Karena pada Skalanya waktu- apa? Di Jawa Timur apa Surabaya apa zaman nasional? itu skalanya masih per kota, Surabaya Kota. sendiri. Kan ada komunitas-komunitas. Oh, Nah, itu zaman itu. Terus berkembang. Nah, setelah pandemi itu sekarang skalanya region. Region itu berarti itu tadi Jawa Jawa Timur. Timur. Jadi kota-kota di Jawa Timur kumpul Nah. Janjian biasanya misalkan bulan ini Malang. Ya, semua ke Malang. Bulan ini Surabaya. Nah, biasanya kalau di event itu ngapain? Kalau di event itu ada banyak hal. Karena ini kan kita kan pertemuan dari banyak ini kan. Itu kayak jamburi Banyak. kalau anu. Iya. Jambore. Banyak. Ada yang datang itu dia cuman beli merchandise. Ada yang datang ya dodolan merchandise mau. Iya, ada yang beli macam yang jual. Terus ada yang lihat yang beli sama yang jual tadi. Ada yang datang nemenin yang beli. Iya. Ada yang datang karena bantu yang jual. Intinya hanya jual beli juga. Bener jual beli. Ada yang ikut lomba.
lomba cosplay itu. Ya, ada lomba. Itu dilombakan berarti selalu ada dilombakan. Selalu ada lomba. Terus Lomba itu pasti juri-jurinya ada. dari mereka sendiri juga. Ya, juri-jurinya itu dari pemenang lomba sebelumnya. Langsung dipercaya jadi juri. Ya, gitu biasanya. Oh, berkelanjutan gitu. Berkelanjutan. Karena ada cosplay ini untuk kompetisinya ada sampai internasional juga. Levelnya Iya. regional, misalnya nih event konteksnya regional. Ya. Dicari juara hanya satu atau Ini apa namanya? Event tahunan ya. Nah, event tahunan itu misalkan ada satu event itu dipilih untuk jadi tuan rumah gitu misalkan. Di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, ada kompetisinya ada 3 yang besar. Pertama. Ya, yang pertama itu ke Arab. Maksudnya yang internasionalnya. Ya, itu Maksudnya nanti- masing-masing ada sampai region. Oh, ada ini tiga beda jalur gitu. Iya. Maksudnya. Beda jalur, Beda event internasionalnya. Ya, untuk nasionalnya memang penyelenggaranya sama, tapi ada 3 event yang Jadi ini pengirimnya. misalnya ini event ini untuk mempersiapkan nanti kompetisi yang di Arab itu, Nah, gitu maksudnya. Benar. Oh, di Arab di mana itu? Di Dubai gitu biasanya. Terus lainnya selain Ada yang Jepang pastinya kan. Oh, banyak Nah, asalnya dari situ. asalnya kan ya? dari Jepang. Arab, Dubai, Jepang, terus Terus ada yang satu lagi yang Korea sekarang mulai ada. oh, yang paling baru ini malah. Iya. Korea. 3 ini. Berarti ada 3 event yang kejuaraan itu memang mencari untuk event-event 3 ini Nah, tadi. iya, benar. Berarti beda waktunya beda ya. Kak? Beda. Terus yang ikut dari Indonesia ini orangnya sama aja atau beda-beda juga? Beda-beda karena kadang-kadang kan masing-masing ini kan ada di panggung tuh ada seat happen gitu ada seat happen misalkan kayak Shit happen. iya misalkan dia pedangnya nyala keluar pedangnya harusnya nyala tapi waktu dicabut Nggak mati, nyala. nggak nyala. Nah kayak Itu gitu sebutannya- penilaiannya jelek, Oh, mengurangi poin. kurangi poin. Nah kadang-kadang itu yang digadang-gadang juara dia bisa kalah gara-gara itu. Gara-gara itu teknis berarti. Iya, terus kayak Bener. misalkan big copot. Nah, itu juga kalau big copot biasanya udah nggak mungkin lolos. Parah fatal itu. Iya. Itu termasuk langsung di thread gitu nilainya langsung thread. Jelek nilainya. Berarti week jangan sampai coplos. Dikareti. Karena kalau sekali gampang itu biar nggak copot kan ada ini teknik yang kayak staples tempel. Tembus. Yang penting nggak copot. Iya sih. Tapi kalau kayak gitu. Tweetnya nggak copot. Cuma kalau bikin masanya nggak apa biasanya? Kan masih ada karetnya, set, terus Ada. nguatinnya pakai apa itu? Itu di belakangnya ada karetnya. Kayak pasang gitu kan? Terus masih dikasih jepit lagi. Oh iya dijepit. Ini jepit cukup ya, tapi kalau kadang-kadang kan Nah. nirukan gaya. Nah, itu yang salto-salto. Nah, kayak gitu. Memang harus ekstra untuk Ya berarti cari anime yang anteng-anteng aja gak kakean bola ya. Jadi kayak niruinnya juga nggak ribet. Oh gulung-gulung lompatnya. Apa? Ono nggak anime yang wantem? di lantai. Ono iki lho. Nggak apa film apa itu Lord of the Ring. Atau drink. Yang mana ya? Wait, yang pohon itu. Kakean bola itu. Nggak perlu gaya wig mana. Iya. Tapi nek pengen kebelet kencing bingung pohon nih. Nah, itu. Oh, itu kencing, tantangan. biasanya kencing kan di balik pohon. Dia kencing di dalam pohon. Iya. Itu relate banget buat yang ini jadi kayak transformer ini. Nah, Transformer ada sing cosplay Transformer. Ada. Dan terus itu Dan bisa Transformer berubah-ubah ngono juga. Ya, bisa jadi mobil juga. Betul? Nah, dia itu biasanya tingginya sekitar 1 meter. Kalau Ini ya, pas dia- jadi mobil. waktu tinggi berdiri, apanya? Waktu berdiri kakinya itu 1 meter. Oh kakinya. Naik dia kayak egrang gitu. Oh, Ya. bantalan apa ya? Iya. Egrangnya itu buat Egrangnya, panjatannya buat kaki itu kakinya, aja udah semeter. Supaya biar kelihatan tinggi. Kalau pas berdiri gitu. Ya itu. Nah, dia biasanya ngakalnya pakai pampers. Maksudnya? Oh, biar nggak pipis. Iya. Oh, kirain pakai pampers di kakinya. Kamu ngomong kaki tadi. Kakinya segerang. Kayak Itu bukan. Kakinya ngembes. Kayak bambus. Oh, biar nggak
Kalau kebelet kan nggak bingung, karena ribet kan nyopot-nyopotnya. Ribet. Lama nyopot. Aku Transformer itu kan kalau pas jadi mobil terus ya apa deh? Iya ya dia langsung ini. Kalau cosplay tokoh gini kan udah bentuknya gitu. Kalau Transformer kan memang berubah kan dia. Kalau pas berdiri kan lega ngaten. Begitu dari mobil ribet loh. Nah, dari mobil buat naik lagi harus dibantu ya. Oh, berarti Nah, itu nih. Asisten. Harus ada yang bantu. ini Transformer yang belum bisa swalayan lah ya. Swadaya. Ya, belum bisa mandiri lah. Mandiri. Harus pakai bantuan kredit usaha rakyat. Sudah ribet, untung kamu nggak pakai Transformer ini tadi. Iya kan? Iya. Kalau Transformer tak suruh parkir di luar. Peluang menangnya semakin sulit. Gimana penilaian? Semakin Penilaian sulit. utama itu biasa ada di kostum. Semakin detail kostum, semakin mirip, penilaian makin tinggi. Karena ada penilaian sebelum naik itu ada penilaian untuk kostum sendiri. Itu poinnya paling besar. Buat ini paling besar. Setelah penilaian kostum, penilaian apa? Baru ke performanya. Performance itu menentukan itu Iya, tadi. betul kan. Kalau kamu kostum yang paling menurut kamu yang punya yang pernah kamu Pernah tirukan, pakai. itu apa? Iron Man. Nah, itu ribet juga kayaknya. Iya, itu ribet karena Setrika di mana-mana. Bukan Iron Strika. Iron kan setrika. Strika, iya. Bukan setrika digantung. Manusia besi. Oh, tokoh itu Iron yang Tokoh. bisa yang sini. Iya. karena itu juga harus ya itu kalau kebelet itu bingung bongkar. Apa nyambungnya? Kalau Kalau ngepas. kebelet bongkar kalau nggak pakai pampers. Oh iya bener. Tapi kamu punya itu? Aku pernah pakai, Maksudnya tapi pasti bukan punya aku. Pernah pakai? Pernah pakai. Panas loh pasti gitu. Oh iya. Di dalamnya. Panas. Iya kan? Iya. Aku tuh pernah dulu ngisi acara sebulan itu bareng sama yang dulu kalau Jakarta kan boneka Mampang yang belum masuk itu terus kepalanya di itu di dalam itu padahal di studio syuting itu kan dingin. Iya. Pakai itu blek langsung keringetan. Sauna. Bios. Itu keringetnya bau. Bener itu. Itu begitu suruh pakai kan harusnya suruh goyang-goyang. Kok diem aja semaput. Ini kok kau bau pak? Karena keringatnya. Karena bau. Tantangannya memang macam-macam itu. Loh, kalau cosplay itu yang bikin siapa? Ada kostum maker. Ada kostum maker, ada cosplayer yang juga merangkap kostum maker. Jadi memang ada tailor, penjahit yang kostum maker yang khusus untuk kostum-kostum cosplay. Benar. Wih, Kalau yang untuk Iron Man itu bukan penjahit. bahannya apa kalau yang Iron Man itu? Iron Man itu biasanya pakai spon Eva atau busa hati. Spon? Kalau yang di apa untuk di Indonesia ya pakainya itu. Kalau di luar itu ada bahan sendiri. Lebih bagus, lebih ringan kayaknya. Ya, lebih bagus, lebih ringan, lebih elastis, lebih enak dicat. Karena saya kan jadi kayak seperti logam. Nah, mirip seperti yang dipakai sama di filmnya. Nah, biasanya itu teman-teman yang dia sudah kelasnya internasional, dia itu impor. Bahannya. Oh bahannya pak? Bahannya. Oh tapi Bikinnya tetap tetap di bikin sini karena Indonesia ini termasuk yang bagus untuk bikin properti. Oh iya termasuk gitu. Iya, karena Berarti di ajang internasional tuh diperhitungkan. Iya, diperhitungkan. Di Surabaya Hmm. ada yang jago bikin kostum. Ada. Oh, sering apa? Paling heboh apa? Paling kamu tahu? Ini apa nama? Dia tingginya sampai 4 meter. Kostum apa itu? Itu kostum game, anime game namanya Overlord. Itu besar banget kayak kalau biasa di meme itu loh. Yang jadi Tuhan terus lainnya gini. Yang kau dipakai. Itu dibikin. Nah terus kalau itu dibikin terus yang pakai gimana tuh Dini sampai 4 meter? Dipakai juga itu? Dipakai juga. Biasanya orang juga besar juga. Kayak aku ini gak coba kayaknya. Ambruk malah nggak bisa nahan. Berat kan pasti. Iya, itu. berat banget. Nah. Biasanya orangnya besar juga. Dempal-dempal. Ya, paling enggak dia gemuk. Harus kuat itu tadi. Bisa. Ternyata nggak ngira aku ya. Ternyata
bahwa ini juga jadi industri tersendiri. Iya, Bahkan sampai internasional Indonesia diperhitungkan. benar. Karena Indonesia juga sering menang ajang Oh iya, internasionalnya itu. masa? Bahkan beberapa kali jadi juri. Oh ya kayak tadi yang menang bisa dijadikan Iya, juri di jadikan next juri event. next Gitu. eventnya. Wes, hebat. Loh, kamu nikah sama waktu kamu sama nikah sama istrimu pakai kostum cosplay nggak? Iya, Apa? pada waktu itu kostum anime Sword Art Online. Eh? Jadi ada anime tentang game. Jadi kita ngerasa wah ini anime yang cocok buat kita. Itu bentuknya apa? Bentuknya Kan ini mau event gini ya, maksudnya. sejenis. Kalau ikut festival kan bebas ya anime. Nah. Apa ini pernikahan? Iya. Umumnya orang nikah kan pakai jas, pakai gaun misalnya yang modern. Kalau ini adat mana gitu. Nah ini pakai kostum cosplay itu. Iya, bahkan pada waktu itu karena ikut komunitas ya. Jadi datang kayak Naruto, Inuyasha. Oh, teman-teman datang pakai cosplay juga. Itu mau mertuamu ya apa itu? Lu anakku Nah, ya apa kira Itu nikah? dia apa? tantangannya. Itu dia. Loh, kalau oke lah orang tua bisa dijelaskan ya, kalau bisa ngerti. Begitu cek tamu. Misalnya mertuamu namanya siapa? Pak siapa? Pak Yudi. Pak Yudi. Terus tamu undangan datang. Pas datang kaget kan pasti. Tapi yes, namanya diundang ya dipercaya. Sepenting kan mangan. Mangan mau pulang. Jadi Di tengah jalan ketemu teman lu dari mana ya? Undangan Pak Yudi nikahin anaknya. Anaknya Pak Yudi dirabi Naruto. Oh no, anaknya Pak Yudi. Ya ampun oleh jodoh Doraemon. Apa gak? Itu dari sisi konjone mempelai orang tua mempelai perempuan. Konjone undangan orang tua mempelai laki-laki, ya kan? Bapakmu siapa jenenge? Arli. Pak Arli. Gak nyongko. Pak Arli mantu Sailor. Tantangannya memang di mertua sih. Itu ya makanya sempat terjadi. Karena pada awal saya datang itu kan saya nggak cosplay. Oh Ya iya. kan? Mungkin dulu itu istriku dirabekno, dinikahno itu karena aduh timbangane gombol wong gendeng-gendengan ngene iki kan. Oh, kok Dirabekno cosplay ae. main ku ada diopar iki ngono. Wis ndang rapi ae Dirabekno ae, mari dirabek malah dadi. Itu saiki anak-anak ini bisa dia. Iya, katanya anak-anakmu sudah kamu Udah apa tak aja? racuni dari awal. Anakmu berapa? 2. Terus biasanya wis mulai semua umur berapa? Yang pertama umur 8 tahun. Yang kedua, Yang kedua umur 4 tahun. dua-duanya sudah kamu ajak cosplay gitu. Sudah. Cosplay 4 tahun ini apa? 4 ini jadi Anya. Jadi ada Anya. Anya. Itu dia itu sejenis Shinchan lah. Apa menarik? Shinchan. Kayak Shinchan itu. Oh, tokoh Shinchan itu. Sejenis kayak Shinchan Anya itu. itu, ya. Anak TK yang dia bisa baca pikiran orang. Oh, Anya itu. Dia Ya, di ada film animenya apa? Spy X Family. Oh, Spy X Family. Iya Anya. Jadi Karakternya Anya. Itu terus dia. Apa gonta-ganti? Gonta-ganti. Ada jadi Chopper juga. Chopper itu ada di One Piece. Chopper. Jadi dia rusa ya, rusanya One Piece itu namanya Chopper. Oh, rusanya One Piece. Namanya tak pikir dibikin chopper, nanti ada stangnya, ada gandung. Itu ade. Cewek ruas Motor kalau chopper kan Iya, ya. cewek. Ada yang model bubur, ada yang Iya. chopper. Terus itu, lah terus yang kakaknya apa? Yang kakaknya dia ngikutin anime yang tren sekarang, Kimetsu no Yaiba, jadi Nezuko. Iblis. Duh, anakmu berarti tua ya. Karakternya Pak. Karakternya. Lah iya. Ya, kalau kita itu keluarga dijauhkan dari iblis. Malah anaknya dijadikan iblis. Dibebet. Iya sing durhaka wong tuane nih. Biasanya durhaka anak. Wong tuane itu. Wah, anak kok dilatih jadi iblis. Lah anakmu ya seneng jadi iblis. Ya, memang karena diajak terus kan setiap kita ngikut. Akhirnya terbiasa Akhirnya gitu. terbiasa. Seneng-seneng juga. Malah minta sekarang. Wes. Cocok iki istilahnya kalau wong Jawa
tumbuh ke tertutup. Jadi kamu sama istri seperti itu kan. Terus akhirnya anak-anak dijak. Sebutannya apa kalau yang Wibu. Jadi ibu itu apa? Wibu itu yang suka Jepang-Jepangan. Oh, yang suka sesuatu yang berbau Jepang-Jepangan. Iya. Berarti kalau misalnya aku suka apa namanya? Singkong. Bukan, aku sushi, berarti aku wibu. Suka Jepang-Jepangan. Iya. kan? Disebut wibu nggak kalau suka sushi gitu? Enggak ya? Iya, sampean mau jadi Wibu. Cocoknya apa? Cocoknya apa? Kalau yang suka nonton film-film Jepang itu, Anime. Iya. anime kan jelas. Oh, Film Karena kamu cocoknya jadi apa tadi? Kakek apa? Nah, film oh itu ya. Kakek Sugiono. Kenshin. Kalau suka film kakeknya Sugiono, wibu juga berarti. biasanya Wibu suka itu sih ya. Otomatis ya. Otomatis. Oh, sebutannya suka yang berbau Jepang-Jepang itu wibu. Wibu. Tapi kan karakternya nggak selalu Jepang. Ya, karena nggak selalu Jepang, tapi Walaupun asalnya memang seperti itu dari Jepang ya, yang benar. memulai. biasanya orang yang nggak tahu atau kita nyebutnya orang normis itu melihat kita itu cosplayer itu udah pasti Wibu. Oh, berarti yang suka itu disebut wibu. Yang nggak suka berarti nyebutnya normis. Normis. Kaum normal. Iya. Orang normal yang nggak suka. Kalau ini wibu dan Iya. normis. Paham. Jadi mereka nyebutnya wibu. Padahal nggak semuanya wibu. Nggak semua. Kaum normis tidak semua wibu itu wibu. Karena ada wibu yang nggak wibu. Terus kamu anakmu mau buat terusin gitu? Iya, arahnya tapi ke game sekarang. Jadi dia streaming. Dok, 2 tahun yang warnet sampai siap-siap bisa luwe ya bapak 2 tahun besok 4 tahun. Siap-siap. Dia game berarti udah mulai main. Ya, dia streaming karena dia suka nonton orang-orang main Ini kok game. cosplay, ada cosplay. Amin. Ini Kung Fu Panda. Berantemnya apa namanya? Sama malah kayak Kepala kakek. Terus kok kamu mengarahkan anakmu ke situ? Memang itu prospek. Iya. Dunia cosplay ini prospek. Di komunitas itu teman-teman ini apa namanya sekarang ini apa ya? Kayak bangun komunitas itu udah kayak perusahaan. Maksudnya? Jadi kita bikin event, bikin itu Oh, semacam dari- IO ini juga ada semacam, menghasilkan. jadi semacam kayak Karena itu. di situ ada trading kan, jual beli juga, ada pesen Ada itu tiketing juga. industri, Nah, sebuah entertain di itu iya, juga. jadi setelah pandemi itu jadi mungkin bisa 10 kali lebih besar Malah daripada meningkat. sebelumnya. Iya. Karena ya mungkin waktu pandemi selama 2 tahun itu banyak yang nonton anime. Oh iya benar, karena di rumah terus nggak tahu mau ngapain, akhirnya banyak nonton, akhirnya jadi seneng. Iya. Begitu pandemi selesai, akhirnya ternyata cosplay ikut gitu ya. Tuh, jadi event Alhamdulillah. pertama setelah pandemi itu, itu sampai 15.000 orang. Berarti alhamdulillah semua anime kemudian superhero itu berarti semua sudah divaksin 3 kali. Iya. Iya kan? Iya. Ini loh, vaksin Superman tuh susah loh. Jarum belum tentu tembus loh. Nah, terus target anak-anak kalau kamu kearahkan ke jadi wibu seperti itu, pengennya dia jadi nanti seperti apa? Sebenarnya saya membebaskan dia itu sesuai apa yang dia pengen. Karena dia pengennya jadi streamer. Oh, mau arahin. Sekalian jadi streamer cosplay. Oh, arahnya ke streamer Iya, tapi kalau- streamer cosplay. Kalaupun besok dia bosen mau ganti hobi, enggak masalah. Ya, terserah, bebas gitu. Yang penting dia apa yang dia pengen dia hobi. Karena dulu saya harus 2 tahun di warnet kan supaya Iya, berhobi. makanya itu loh. Ya kan mau gampang golek anak ning warnet ya. Anak iya nek seneng nek gak kan kepeksa. Nah, terus kamu sendiri akan meneruskan hobi ini sampai kapan? Saya ini juga konten juga ya. Nah, ini Konten. itu juga
tapi kontennya berkaitan dengan cosplay. Berkaitan dengan cosplay. Nah itu jadi kayak konten saya itu menormalisasi wibu. Jadi normis. Ya nanti, jadi kan tadi kan kita biasanya kan diolok-olok kan, wibu, nah, besok kita normis. Ini olok-olokan ya. Ya jadi menormalisasi, ya Jadi- event Jepangnya biasa aja. Nah, jadi wibu itu ya sama kayak orang normal-normal aja sebenarnya Iya, gitu. cuman- Jadi memasyarakatkan wibu dan mewibukan masyarakat. Nah, itu. Jadi Susah. hobi wibu ini tuh ya sama seperti hobi-hobi yang lainnya. Tapi kan bedanya hobi ini kan bisa dilakukan hanya di tempat tertentu. Misalnya kalau aku hobi sepeda ya sepedaan kan bisa di mana-mana gitu ya dulu. Nah, kalau kamu pakai pakaian gini kemana-mana kan dulu. Kecuali ada event ya kan. Nah, ya itu salah satunya. Jadi saya kayak misalkan kayak Zoro ini makan sate. Keluar ke mall jalan-jalan nggak ada event pakai gini. Karena sebenarnya yang ngelakuin kayak gini nggak cuma aku sih, ada kayak Superman apa? Ada kayak Baja Hitam, Ya sih kalau Ultraman yang Nah. yang melakukan hal yang sama kayaknya. kalau kamu kan gampang ya makan sate. Nah, kalau Ultraman sama siapa tadi? Satria Baja Hitam. Kalang tempur. Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Kan kayak gitu, makan ya repot ya. Makan sate, makan sate buka itu, gak cosplay lagi. Buka ya kan. Nanti coplok bikinnya nilainya, topengnya lepas. Wah, bener. Terus bringosnya jarang-jarang ini. Goreng cukuran. Satria Baja Hitamnya langsung drop langsung. Iya, belum cukuran tuh juga ini apa? Juga minus nilai juga. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau di panggung misalkan kayak kelihatan belum cukuran nggak sesuai Kayak sama ini punya karakter ini kan nggak ada kumisnya, Nah, terus ada dia kumisnya. Nah, itu mengurangi karena jadi mengurangi. nggak mirip kan. Oh iya. Wah ternyata rumit juga ya. Rumit juga, nggak gampang juga, namanya hobi itu memang butuh effort ya. Tapi kamu kalau jadi apa ini tadi? Zoro. Zoro kemana bawa pedang kan kena razia kamu senjata tajam. Pernah sih. Temen dah. Pernah, bukan kena razia tapi diusir sama satpam Neng di. waktu futsal. Oke. Lah kan futsal kan ini. Maksudnya waktu futsal itu gimana? Ya, jadi waktu futsal saya rencana itu bikin konten. Oh mau bikin Futsal. konten di tempat itu. futsal, Nah, terus diusir. nggak boleh masuk. Tuh, akhirnya saya tetap masuk tapi kodenya ditinggal di depan. Oh nggak boleh bawa ini karena takut ini tempat. Ya, dianggap ini kayak kumpulan gangster gitu. Semua. Makanya dari Doraemon. Wah nggak mungkin jangan masuk kan dilarang pasti. Oh lucu-lucuan. Luar biasa nih ya, jadi ngerti dunia percosplayan setidaknya, walaupun mungkin ya durung tertarik, tapi siapa tahu dengan tahu seperti ini jadi lebih gak tertarik. Loh, namanya hobi itu harus datang dari Ya. dalam, nggak bisa dipaksa-paksa ya kan. Kayak kamu dulu nggak suka belum cosplay game, tapi Gamers. sekarang ternyata jadi cosplay, jadi wibu. Nah, alhamdulillah ya, jadi paham. Tapi yang penting seperti apa anime apapun yang Anda tiru, Anda jadi wibu seperti apapun tetap harus punya jati diri yang sejatinya. Iya kan? Iya. Seorang topan walaupun jadi Zoro ya harus tetap topan. Sebenarnya kalau ini wibu itu punya nama Jepang. Tuh. Gimana? Kalau ini apa namanya tadi langsung di-spill topan gitu. Salah berarti saya. Lah aku kenalnya sampean topan nih. Harusnya nama Jepangmu Ada siapa? nama Jepang, Linkin Fujin. Oh kamu kalau di lingkungan komunitas kalau ini panggilanmu Linkin. Linkin Fujin. Fujin. Iya. Linkin Fujin. Fujin itu dewa angin. Linkin Fujin. Fujin itu dewa angin. Dewa. Linkin Ya nggak ada artinya sih. pokoknya aja. Linkin itu Jepang, nama Jepang. Ya Fujin nama Jepang.
Kalau Linkin Park, Ya aku Beda. juga toko kono sih. Linkinnya ambil dari situ. Iya. Oh berarti kamu suka Linkin Park juga? Iya. Dulu waktu sebelum ini, waktu pertama kali datang ke ini, aku dandanan aku ya Linkin Park ngono. Musuh. Iya. Berarti Dandanan kalau Linkin Park ya apa sih? Kok ben? ya anak band gitu loh. Wah, Iya. band-bandan. Wis band jarang arek gitu. Tak karepe dhewe band. Maksudmu ngono ta? Iya. Ben sembuh. Oh. Linkin Pucin lo iya mau tak spill topan. Wibu cosplay jadi Zoro, One Piece, topan. Salah, Linkin Pucin baru terakhir dibuka saya sebenarnya adalah topan. Oh iya. Kuali. Ini malah enggak apalagi. Kan topan betul. Ah topan kok ngene topan. Berarti teman-teman ke Wibu memanggilnya kamu Linkin Pucin. Iya. Nah, kalau yang manggil topan siapa? Ada. Tadinya yang tahu ya cuma istri saya, nenek saya. Yang lain enggak Tak tahu. delikno aku, Cak. Duh, terbongkar itu. Bocor wis. Bagus. Bagus. Bocor wis. Wes kan gaya anu ae. Topeng. Wibu yang apa yang enggak wajahmu enggak kelihatan. Ultraman mau ya. Mas Mas itu. Gak timbo. Oke, Linkin Pucin. Oh, iya. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Jepang hadir di sini. Wah, titip salam untuk Naruto dan Beda nih. Mas. Angkutan karena ini One Piece Zoro. One Piece yang paling top itu apa? Luffy. Luffy. Ya, salam buat Luffy sama Anya. Kok Anya sama Chopper yang kijangnya itu. Iya, chopper. Chopper sekolah yang pinter ya. Thank you Linkin Pucin sudah berbagi ilmu buat kita. Ini bagi yang suka nonton Toko Kelontong ini tambah ilmu lagi. Walaupun ini hanya sekedar hobi, tapi ternyata ini punya prospek yang menjanjikan karena ini bisa menjadi sebuah industri juga. Siapapun yang serius pasti akan menemukan jalannya. Hati-hati di jalan. Jangan habis ini pulang. Benar. Aman, gak pedang ya. Wong pedang aman, tapi wong sing mbok simpangan karo kon sing wedi. Tapi pernah lho, jangankan gini ya, cosplay jelas-jelas kostum lain yang mendukung. Aku mbiyen lho ludruk cap tuku pahlawan. Iya toh? Ya. Job-joban. Cerita ludruk, kalau cerita kan berarti properti segala siapa. Iya. Kan ono keris, ono parang, ono. Kalau Gak apa-apa pas budale aman, mulai acara bengi kan. Ono rahasia. Ada rahasia kan dijaga bagasi dibuka. Kan ono keris. Nah kan kita wis gak pakaian itu kan, wis biasa kan. Lu ini apa bawa gini-gini. Nah kira kan kostumnya lagi jadi Zoro cosplay ada pedang dimaklumi lah. Lagi biasa cerita tuh. Masa kan sebenarnya Pak tak pakai kostum dulu. Lah polisi ini kan ngenteni ngene. Lah kurang gawean aku. Berarti dulu termasuk sebenarnya saya cosplay juga ya. Iya, cosplay tapi tradisi. tradisi. Ya, cuman Jadi- pada waktu itu mungkin namanya belum cosplay. Belum cosplay jadi apa beranjang kawan. Sarip tambah oso. Sarip tambah oso. Cosplay itu bener-bener. Sakera, makanya bawa ada celurit, ada Iya. keris, ada apa. Berarti emang sebenarnya secara tradisi itu hampir ada yang mirip-mirip di beda negara, cuma karena beda kultur jadi aplikasinya beda. Iya. Yang duluan memperkenalkan dan mau membawa ini ke dunia Jepang. Iya. Coba kalau kita dulu getol, kita dulu wah Sakera bisa sampai Korea. Dikenal. Oh, orang Korea di ranjang kawat semua. Orang Jepang pakai merah putih. Lu bisa jadi toh. Bisa jadi. Bisa jadi. Cuma kalah dulu aja. Ya, nggak apa-apa, yang penting semangat ya. Anakmu aja dadekno beranjang kawat.
Oke, sampai di sini mudah-mudahan kurang bermanfaat ya. Kita memang guyon tapi mudah-mudahan ini bisa masuk ke relung hati Anda. Wah, jumpa lagi di Toko Klotok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Let's get